Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Amalia Putri dengan NIM 1751340056. Saya bersama teman-teman dari kelompok 5 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori akuntansi, yaitu mengenai akuntansi Islam. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Chandra Artedi dengan NIM 1751340039. Lalu ada Dian Safitri Site dengan NIM 1751340041. Lalu ada saya sendiri, Revi Amalia Putri, dengan NIM 1751340056. Lalu ada Rosita Sudajat Sutan dengan NIM 1751340060. Langsung saja kepada materinya. Akuntansi Islam bukan mengenai agama fikih. Ia sejajar dengan ilmu akuntansi kapitalis. Kalau akuntansi kapitalis dibangun atas dasar filsafat, materialisme atau sekularisme, hasil pemikiran manusia tanpa campur tangan Allah, akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah. Akuntansi dalam Islam. Pembahasan akuntansi dalam Islam tidak mengada-ngada dan tidak bersifat apologia, tetapi benar-benar dipertanggungjawabkan sesuai dengan sumber referensinya yang sah. Akuntansi dalam Islam dapat dilihat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Muamalah diartikan sebagai kegiatan berjual beli, berutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Pendirian perusahaan oleh pemilik modal menyangkut utang-utang antara dia dengan manajemennya. Hubungan transaksi dagang maupun bentuk bisnis lainnya selalu mempunyai hubungan utang piutang. Pinjaman kepada lembaga keuangan mempunyai hubungan utang piutang. Oleh karena itu, setiap lembaga perusahaan syarat dengan kegiatan muamalah yang dapat dipastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan juga pribadi. Dalam Islam selalu ditekankan jangan melakukan kecurangan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Harus ada sistem yang dapat menjaga agar semua hak-hak stakeholder, termasuk hak sosial dan lingkungan dan pemerintah, dijaga dan jangan sampai ada yang dirugikan dalam kontrak kerjasama, apakah dalam bidang jual beli, mudharabah, atau musyarakah. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 3 tentang surat Al-Baqarah ayat 282 mengemukakan beberapa hal yang relevan. Beliau mengungkapkan secara jelas betapa wajibnya memelihara tulisan. Perintah inilah yang selalu diabaikan umat Islam. Sekarang karena seperti menunjukkan kekurangan percayaan satu sama lain dengan syarat pun menganjurkan pencatatan yang baik, yang tunai maupun yang masih akrual, sebagaimana yang sekarang ditetapkan dalam akuntansi. Perhatikan tujuan ayat, yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah, supaya utang-utang itu ditulis. Itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak berbaik hati kepada kedua belah pihak, lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah. Si anu mati dalam berutang, tempat berutang menagih pada warisnya yang ditinggal. Si waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian. Dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi, sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang dan keraguan-raguan hilang. Sebab sampai sekecil-kecilnya pun dituliskan. Di zaman kemajuan seperti sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur sehingga membeli kontan pun dituliskan orang juga. Sehingga si pembeli dapat mencatat berapa uangnya keluar pada hari itu, dan si penjual pada menghitung penjualan berapa barang yang laku dapat pula menjumlahkan dengan sempurna. Tapi macam ini terpuji pada syarak. Kalau dikatakan tidak mengapa, tandanya ditulis lebih baik. Sejak munculnya peradaban Islam sejak Nabi Muhammad SAW, telah ada perintah melakukan sistem pencatatan yang tujuannya untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah. Sementara itu, pencatatan untuk tujuan lain seperti data untuk pengembalian keputusan tidak diharuskan.
Menurut Buya Hamka, mungkin ketidakwajiban ini disebabkan sudah merupakan kebebasan berpikir sekaligus membuktikan kedinamisan Islam dan menjaga agar Al-Quran tidak pernah ketinggalan karena perubahan dan kemajuan cara berpikir manusia. Seperti kata Rasulullah SAW, kamu lebih tahu urusan duniamu. Tekanan Islam dalam melakukan kewajiban pencatatan sebagai berikut. 1. Menjadi bukti dilakukannya transaksi muamalah yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu atau laba. Dalam akuntansi, tujuan pencatatan adalah A. Pertanggungjawaban atau accountability atau sebagai bukti transaksi. B. Penentuan pendapatan atau income determination. C. Informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan lain-lain. Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam entitas atau organisasi dengan semua stakeholdernya. Karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability dan menjamin akurasinya. Pentingnya keadilan pada Al-Quran terdapat pada surat Al-Hadid ayat 24. Itu artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Lalu pada surat Al-Syura ayat 182-183, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Lalu, upaya keadilan dalam utang piutang maupun dalam hubungan kerja sama berbagai pihak seperti dalam persekutuan, musyarakah, mudharabah, memerlukan sarana pencatatan yang menjaga agar satu sama lain saling yakin dan tidak dirugikan seperti ayat di atas. Dari usul fikih disebutkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang diwajibkan, sarana untuk mencapainya pun menjadi wajib. Mala yumitul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jika untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya wajib, harus dengan dia itu pun menjadi wajib. Oleh karena itu, dapat disebutkan memelihara pencatatan baik sebagai informasi, untuk penyaksian, untuk pertanggungjawaban, untuk pemeliharaan hak, dan untuk keadilan, hukumnya termasuk menjadi wajib. Benar dan wajar. Dalam permulaan sejarahnya, sampai sekitar abad 20, laporan keuangan masih dikatakan benar atau true. Namun akhirnya laporan keuangan memakai istilah wajar, layak, atau fair state. Keadaan ini menunjukkan bahwa akuntansi konvensional dengan berbagai instrumen dan sifat-sifatnya merasa tidak bisa menjamin kebenaran output akuntansi itu. Akuntansi Islam harus bisa menjamin bahwa informasi yang disusun dan disajikan harus benar dan bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan. Bebas dari pemihakan kepada kepentingan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Di sini ada contoh dari laporan audit independen. Sekian, selanjutnya akan diteruskan kepada Chandra Artedi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang akuntansi Islam state of the art. Oke, yang pertama kita membahas tentang Islam dan persepsi masyarakat. Jadi akuntansi Islam itu pertama itu tentang Islamnya. Islam ini sebagai agama, sistem nilai, ilmu, tata cara ritual, dan sistem kehidupan. Dalam hal ini, Islam bukan hanya tata cara ritual ibadah khusus, bukan hanya persiapan mati, tapi ia menyatu dalam kehidupan yang berintegrasi dan holistik tanpa ada garis demarkasi antara persoalan dunia dan akhirat. Jadi Islam ini bukan hanya sebagai agama dari salah satu penganutnya saja, tapi Islam ini juga bisa sebagai pedoman dari kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi segala aspek bisa berkaitan dengan Islam. Contohnya juga salah satunya dengan akuntansi ini.
Nah, seperti menurut pendapat Syekh Muhammad Naqib Al-Atas 1989 tentang Islam sebagai berikut. Pengertian agama dalam Islam sama dengan istilah din yang berarti bukan saja semesta suatu konsep, tetapi sesuatu yang harus dijabarkan ke dalam realitas kehidupan secara mendalam dan kental dalam pengalaman hidup manusia. Jadi Islam ini disifati sebagai rahmatan al-alamin, rahmat untuk sekalian alam. Jadi yang sudah dibahas tadi, Islam ini juga sebagai pedoman untuk kehidupan manusia. Agama sebelumnya, kitab atau kepercayaan yang dibawa para nabi dan tokoh agama lainnya bersifat lokal, bangsa atau primordial. Jadi Islam ini mengayomi segala aspek itu. Jika kapitalisme memiliki kaum pemilik modal dan komunis memayungi kaum buruh, Islam memayungi keduanya, bahkan semuanya termasuk segala makhluk yang ada di bumi ini. Menurut pendapat dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, yang kedua itu tentang akuntansi. Tadi kita bahas sudah tentang Islamnya, sekarang kita perkembangan dari akuntansinya tersendiri. Nah, pengaturan terhadap Islam mutlak perlu untuk melihat akuntansi dalam perspektif Islam. Akuntansi yang kita kenal diklaim berkembang dari peradaban barat sejak Pacioli. Jadi dalam proses lahirnya dan perkembangannya masih dapat dikaji dan terlihat sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat. Jadi perkembangan akuntansi ini sangat dipengaruhi oleh dengan keadaan masyarakat pada zaman itu sesuai dengan peradabannya. Seiring dengan zaman yang terus-menerus berubah, akuntansi juga mengikuti era tersebut. Di perkembangan akuntansi sebagai domain aritmatik kualitas sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmatik, algebra, matematik, dan algoritma. Jadi akuntansi juga sangat berhubungan dengan ilmu matematika. Nah, ilmu ini dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Ilmu yang penting ini ternyata dikembangkan oleh filosof Islam yang yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Ia lahir tahun 801 Masehi. Juga Al-Harqi dan Al-Kharizim yang merupakan asal dari kata algoritma dan algebra. Oke, selanjutnya yang ketiga itu akuntansi sekarang dan sejarahnya. Akuntansi yang dikenal secara historis literatur yang ada menyatakan bahwa akuntansi itu lahir dari tangan seorang pendeta Italia yang bernama Lucas Pacioli. Ia di samping sebagai pendeta adalah ahli matematika. Dalam buku ditulisnya terbit pada tahun 1494, judul Summa de Arithmetica, Geometria et Proportionalita, memuat suatu bab mengenai double entry accounting system. Jadi tapi ada juga pendapat dari tokoh lainnya yang menyatakan bahwa akuntansi ini sudah ada sejak awal sebelum ditemukan oleh Lucas Pacioli. Nah, ini gambar sejarah awal akuntansi dari periode Babilonia dan juga periode Mesir, kemudian kepada periode Kruk, kemudian periode Roman dan periode feudalisme. Nah, selanjutnya pembahasan keempat tentang kapitalisme atau kapitalis. Jadi kapitalisme ini lahir dari paham yang menganggap kemakmuran masyarakat hanya timbul jika kegiatan produksi diserahkan pada individu. Jadi kapitalisme ini diserahkan pada individu masing-masing. Tokoh di balik ini adalah Adam Smith, John Maynard Keynes, Alfred Marshall, Milton Friedman, dan Gunnar Myrdal. Jadi ide ini terus berkembang menurut ideologi ini untuk mendapatkan kemakmuran masyarakat, membebaskan individu memiliki faktor produksi. Jadi ada juga beberapa negara yang menganut paham kapitalisme ini. Oke, selanjutnya yang keempat ada tanggapan ideologi lain yang berkaitan langsung dengan akuntansi Islam. Nah, ada juga pendapat dari Karl Marx, akuntansi adalah bagian dari ideologi kapitalis. Menurut pendapatnya, akuntansi adalah alat untuk melegitimasi keadaan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Akuntansi merupakan bentuk kesadaran yang palsu dan merupakan alat untuk memastikan, bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial membentuk lembaga produksi. Jadi menurut si Karl Marx ini, akuntansi ini bagian dari ideologi dari kapitalisme tersebut gitu. Nah, kemudian yang keenam ada pembahasan akuntansi Islam dalam sejarah. Dalam buku teori akuntansi, masalah sejarah ini telah banyak dibahas. Dan dalam buku Vernon Camp
yaitu mengatakan, menurut sejarahnya kita mengetahui bahwa sistem pembukuan double entry muncul di Italia pada abad ke-13. Itulah catatan yang paling tua yang kita miliki mengenai sistem akuntansi double entry sejak akhir abad ke-13. Namun mungkin sistem double entry sudah ada sebelumnya. Tadi juga kan sudah disebutkan, jadi walaupun sudah ditemukan pada abad ke-13, besar kemungkinan juga ilmu ini sudah ada dari sebelum-sebelumnya, namun belum 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 secara gamblang dipakai. Nah, ada beberapa pendapat yang menyatakan dan juga setuju dengan beberapa teori akuntansi ini. Yang pertama itu ada Muhammad Kir. Menurut pendapatnya, saya ingin membahas lebih lanjut pemahaman terhadap pertumbuhan double entry dari zaman dulu sampai sekarang. Sebagian besar para akuntan dan ekonom setuju bahwa faktor utama sebagai penyebab perkembangan teknologi akuntansi adalah akibat pembentukan pertumbuhan perusahaan dalam lingkungan pasar yang demikian kompleks. Kemudian yang kedua ada dari Dr. Ali Shauki Ismail Sehata. Suatu pengajian selintas terhadap sejarah Islam menyatakan bahwa akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan seni dan ilmu yang baru. Sebenarnya bisa dilihat dari peradaban Islam pertama yang sudah memiliki Baitul Ma'al yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara serta menjamin kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada pendapat dari Hendrickson, seorang guru besar akuntansi berkebangsaan Amerika, menulis sebagai berikut: The introduction of Arabic numerical greatly facilitated the growth of accounting. Harap 1995 dalam bukunya penemuan angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi. Kemudian yang keempat ada dari kitab suci Al-Quran dari umat Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 berfirman, Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan. Maka hendaklah ia menulis dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi. Jadi di kitab suci Al-Quran juga ada pembahasan akuntansi, tapi yaitu muamalah atau zakatnya. Kemudian ada pendapat dari Robert Arnold Russell. Keberhasilan bisnis multi-agen, perdagangan dan perbankan jarak jauh tergantung pada penerapan sistem akuntansi yang baru. Dengan mengubah dari metode lama yang diterapkan pada era bisnis skala kecil ke metode akuntansi double entry Arab yang lebih canggih, pedagang telah mampu menyusun gambaran yang tepat tentang berbagai transaksi dagangan, mampu mencatat posisi masing-masing agen. Kemudian yang terakhir ada pendapat dari Montgomery Watt dalam bukunya The Influence of Islam on Medieval Europe tampaknya sependapat dengan Russell. Ketika kita menjadi segala keluasan eksperimen pikiran dan tulisan orang Arab, kita akan berpendapat bahwa tanpa orang Arab, ilmu pengetahuan dan filsafat Eropa tidak akan bisa berkembang ketika dulu mereka pertama kali memakannya. Jadi pendapat dari beberapa ahli ini saling berkaitan, dan juga ada beberapa yang setuju gitu bahwa ilmu akuntansi ini memang sudah ada sejak peradaban Islam. Jadi sangat berkaitan juga gitu, walaupun ada sejarahnya, tapi memang sudah ada gitu dari awal juga. Nah, yang ketiga ada pembahasan dari zakat dan Baitul Ma'al. Ini merupakan zakat itu merupakan yang wajib dari rukun wajib dari umat Islam. Oke. Yaitu zakat. Kewajiban zakat bagi muslim merupakan bukti nyata betapa pentingnya peranan akuntansi bagi masyarakat, perusahaan, lembaga, atau perorangan. Dalam konteks ini, akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan zakat yang tepat bagi zakat mal, penghasilan profesi, perdagangan, laba, dan lain sebagainya. Jadi pengelolaan kekayaan negara melalui lembaga terkenal seperti Baitul Mal juga memerlukan akuntansi. Jadi setiap lembaga juga pasti diperlukan gitu ilmu akuntansi, apalagi dalam
Islam ini gitu memerlukan akuntansi yang lebih teliti karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada rakyat maupun Tuhan. Jadi pembagian hak seperti dalam pembagian dividen, hasil likuidasi memerlukan catatan yang adil. Jadi perlu ilmu akuntansi sangat diperlukan dalam perhitungan tersebut gitu. Nah, kemudian ada juga konsep akuntansi dalam Islam. Akuntansi sebenarnya merupakan domain muamalah dalam kajian Islam. Artinya diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini, maka Allah bahkan memberikannya dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi sudah kita bahas juga tentang ayat tersebut. Karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah, maka pengembangannya diserahkan pada kebijaksanaan manusia. Al-Quran dan Sunnah hanya membekalinya saja gitu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282 kita melihat bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah menjadi bukti dilakukannya transaksi muamalah menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Kemudian yang kedua, menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun dari laba. Nah, pembahasan ke-9 yaitu tentang pengakuan Barat terhadap peran akuntansi Islam. Jadi seorang guru besar akuntansi berkebangsaan Amerika menulis sebagai berikut. Yang dimaksudkan dengan akuntansi yaitu komprehensif akuntansi yang hakikatnya adalah sistem informasi penentuan laba, pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban. Islam dalam akuntansi adalah apakah comprehensive accounting itu kelengkapan yang sama sesuai dengan tujuan hakikat Islam. Jadi akuntansi ini sesuai nggak dengan tujuan dan hakikat Islam, disesuaikan dengan tujuan dari Islamnya tersebut gitu. Berbeda dengan akuntansi murninya gitu, walaupun berkaitan tapi tetap sesuai dengan tujuan dan hakikat Islam. Nah, kemudian ada sifat dan ciri akuntansi. Kita sudah tahu yang pertama adalah transaksi yang dicatat. Akuntansi adalah transaksi atau muamalah. Kemudian yang kedua, dasar pencatatan adalah bukti atau disebut juga business paper seperti faktur, surat utang, cek, dan kwitansi. Bukti yang ketiga ada bukti yang menjadi dasar pencatatan akan diklasifikasikan secara teratur melalui aturan umum atau general accepted accounting. Nah, yang keempat ada akuntansi berprinsip pada substance over form, artinya akuntansi lebih menekankan pada kenyataan atau subsistensi bukan formulirnya. Yang kelima ada tahap kelahiran laporan keuangan di atas masih belum sampai pada titik dipercaya. Saya Dian Savitri Sihite akan melanjutkan materinya, beberapa pemikiran teori dan konsep akuntansi Islam. Akuntansi Islam merupakan konsep, sistem, dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi, dan operasionalnya berjalan dengan ketentuan syariah, dapat menjaga hak-hak stakeholder yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi lembaga yang mencapai kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat. Shari Hamid, Russell Craig, dan Frank Craig dalam artikel mereka yang berjudul Religion, a Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting mengemukakan dua hal. Yang pertama, Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan, misalnya free interest banking system, dan pasti memerlukan teori akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasi ketentuan syariah itu. Kalau dalam berbagai studi disimpulkan bahwa aspek budaya yang bersifat lokal, national boundaries, sangat banyak mempengaruhi perkembangan akuntansi, maka Islam sebagai agama yang melampaui batas negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi. Dalam akuntansi Islam, ada meta rule yang berada di luar konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Kita tahu sendiri bahwa ciptaan Tuhan yang benar harus ditaati oleh semua manusia. Hayasti menjelaskan bahwa konsep akuntansi sudah ada dalam sejarah Islam yang sangat berbeda dari konsep konvensional sekarang. Dia menunjukkan istilah
muhtasib sebagai seorang yang diberikan kekuasaan besar dalam masyarakat untuk memastikan setiap tindakan ekonomi berjalan sesuai syariah. Ia menerjemahkan akuntansi sebagai muhasabah, bahkan beliau menjelaskan bahwa dalam konsep Islam ada pertanggungjawaban di akhirat, di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan. Seperti yang kita ketahui juga saat mempelajari akuntansi, bahwa akuntansi sendiri berasal dari kaum Islam yang menemukan ilmu-ilmu dulu dan dikembangkan dari dulu hingga sekarang dan dipergunakannya dari dulu hingga sekarang juga. Dalam hal zakat, zakat ini sudah familiar di agama Islam. Menghitung zakat sebagai kewajiban muslim memiliki beberapa konsep pengukuran, pengakuan, dan pelaporan yang berbeda dari konsep akuntansi barat, seperti penilaian persediaan yang harus menggunakan harga pasar, memakai konsep time period yang tegas. Dalam kesimpulannya, Hayasti menyatakan sebagai berikut, akuntansi Islam yang memiliki makna implisit bidang ekonomi, politik, agama, dan memiliki kas yang besar untuk menunjukkan kunci ke arah akuntansi pasca Newtonian. Muhammad Akram Khan merumuskan sifat akuntansi Islam. 1. Penentuan laba rugi yang tepat. Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana, atau dalam Islam sering disebut syariah, dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi. Yang kedua, mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan. Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan-kebijakan yang baik. Yang ketiga, ketaatan kepada hukum syariah. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus menilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi. Yang keempat, keterikatan pada keadilan. Islam sendiri mengajarkan keadilan. Di dalam akuntansi sendiri harus diterapkan adanya keadilan itu. Yang kelima, melaporkan dengan baik. Dari hasil transaksi, menciptakan laporan, dan pelaporannya juga harus dengan baik. Yang keenam, perubahan dalam praktik akuntansi. Dalam perubahan ini maksudnya mengikuti zaman. Walaupun dari dulu berubah-ubah zaman dalam penggunaan akuntansi, namun akuntansi Islam ini selalu bisa mengikuti zaman. Profesi akuntan publik. Di semua pekerjaan akuntansi akan membutuhkan akuntan. Yang mempekerjakan akuntansi ini disebut akuntan. Kita sudah tahu itu. Dan bidang akuntansi melahirkan profesi akuntan. Seperti yang saya bilang tadi, dalam konteks inilah maka Al-Quran surat Al-Nisa nomor 135 memberikan pedoman yang diberikan kepada para akuntan publik sebagai pelaku ethics function sebagai berikut. Yang isi Al-Quran surat Al-Nisa nomor 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyinggung dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Tren akuntansi. Tulisan Profesor Lee De Parker dengan judul Here's to an Accountable Future, isu ini sebenarnya sudah dikenal sejak 1972 melalui True Blood Report yang membahas tentang tujuan laporan keuangan. Kita sudah mengetahui sebagai anak akuntansi, tujuan akuntansi itu sudah kita ketahui. Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan manajemen menggunakan kekayaan perusahaan secara efektif,
accountability dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam konsep dan kerangka laporan keuangan yang dikeluarkan FASB, ternyata dua aspek akuntansi baik secara decision usefulness maupun sebagai reliability sudah seimbang. Hal ini dapat dilihat dari gambar ini, hierarki kualitas akuntansi. Nah, yang pertama dari pemakai informasi sendiri, dia sudah paham atau mengetahui tidak laporan akuntansi itu sendiri. Indikator mutlak, keuntungan lebih besar dari pengorbanan. Kualitas informasi utama untuk pengambilan keputusan dapat dimengerti dan keputusannya bisa dimengerti atau tidak. Ciri kualitas utama, relevan dan dapat dipercaya. Kualitas sekunder dan saling terkait, dapat diramalkan, memberikan umpan balik, tepat waktu, variability, gambaran keyakinan. Nah, batas pengukurannya materialitis. Ahmed Belkawi dalam bukunya yang menyentak berjudul The Coming Crisis in Accounting mengemukakan betapa besarnya masalah yang dihadapi profesi akuntan khusus dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan profesinya. Salah satu contoh masalahnya yaitu masyarakat tidak percaya lagi adakah akuntan yang benar-benar jujur, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan akuntannya sendiri. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana mengatasinya? Nah, jawaban yang diberikan Parker adalah perlunya laporan akuntansi yang seperti 7 kriteria di bawah ini supaya masyarakat masih percaya dengan akuntan yang benar-benar jujur, accountability, dan bertanggung jawab. Yang pertama, menyajikan informasi yang bersifat non-accounting data. Yang kedua, menyajikan proyeksi anggaran. Yang ketiga, lebih berdimensi sosial. Yang keempat, mengemukakan kepatuhannya pada aturan yang berlaku. Yang kelima, agar lebih mengurangi porsi pertimbangan subjektif, harus lebih ilmiah. Yang keenam, harus menyajikan informasi apakah manajemen melakukan penyelewengan. Yang ketujuh, harus menggunakan bahasa yang biasa yang lebih dimengerti publik. Untuk mencapai hal yang dikatakan oleh Parker yang 7 tadi, akuntan masa depan harus akuntan yang beretika, bertanggung jawab, jujur, membela kebenaran, dan dapat dipercaya. Konsep ini ternyata sejalan dengan mega accounting trennya Eindhoven yang dijelaskannya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi yang relevan. Informasi yang dibutuhkan para pemakai tidak hanya menyangkut finansial, tetapi menyangkut hal yang dibutuhkan oleh pemakai sesuai tujuannya. Nah, dari semua pemakai akuntansi kan, pemakai laporan akuntansi itu tujuannya itu berbeda-beda, jadi harus diidentifikasi gitu. Yang kedua, mengukur efisiensi dan produktivitas. Akuntansi bukan hanya mengukur earning power atau kemampuan perusahaan menciptakan laba, tetapi juga kemampuan perusahaan atau lembaga lainnya dalam hal efisien dan produktivitas. Yang ketiga, akuntansi harus lebih terpadu dan saling terkait dengan disiplin lain seperti budaya, agama, dan kepercayaan, psikologi, politik, ilmu pengambilan keputusan, dan lain-lain. Nah, akuntan dan akuntansi itu sendiri dibutuhkan di berbagai bidang apapun itu yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Nah, dan akuntansi ini sendiri harus berkaitan dengan hal-hal di mana akuntansi itu dikerjakan. Seperti tadi di bidang budaya, agama, dan kepercayaan, psikologi, politik, ilmu pengetahuan keputusan, dan banyak bidang lainnya. Parker dan Eindhoven mempunyai visi yang sama, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Akuntan harus berubah untuk menghadapi masa depan yang semakin global, cepat, dan harus semakin bertanggung jawab. Akuntan yang dibutuhkan adalah akuntan yang jujur, beretika, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya.
fenomena konvergensi dan tren akuntansi kapitalis. Nah, fenomena konvergensi ini sendiri, kalau dari kata konvergensi itu dalam bidang akuntansi, contohnya konvergensi akuntansi artinya menyatukan beberapa peraturan akuntansi di berbagai negara menjadi satu yang akan ditorahkan di IFRS. Apa yang terjadi dari kemungkinan fenomena ini? Jawabannya adalah bahwa konsep akuntansi Islam tampaknya akan terpenuhi oleh kemajuan konsep akuntansi masa depan itu. Konsep akuntansi Islam dengan ciri dan fokus pertanggungjawaban dengan mengemban kualitas kebenaran, keadilan, kejujuran semakin diikuti oleh tren akuntansi kontemporer. Nah, muncul konvergensi atau conformity antara dua kutub ideologi Islam dan kapitalisme. Walaupun banyak yang bilang kayak akuntansi Islam berbeda dengan akuntansi kapitalis, namun tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun akuntansi apapun itu, laporan akuntansinya harus adil, benar, tepat, sesuai dengan akuntansi Islam itu. Nah, inilah yang dijelaskan tadi bahwa konsep akuntansi Islam tampaknya akan terpenuhi oleh kemajuan konsep akuntansi masa depan itu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga, bahwa akuntansi yang diperlukan itu adalah akuntansi yang emang benar-benar tepat, adil, dan dapat diuji kebenarannya. Tren baru dalam akuntansi seperti berikut yang ada, yaitu akuntansi sosial ekonomi, socio-economic accounting atau akuntansi pertanggungjawaban sosial dan akuntansi lingkungan. Yang kedua, akuntansi pertambahan nilai. Yang ketiga, akuntansi karyawan. Yang keempat, akuntansi sumber daya manusia. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori akuntansi Islam. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka terdapat kita bantah lagi mengenai adanya keberadaan akuntansi Islam itu sendiri. Jika kita ingin mendapatkan konsep akuntansi Islam, maka sesuai dengan model kolonial sebagaimana dikemukakan oleh Gambling dan Karim, maka mestinya konsep akuntansi Islam itu lahir dari masyarakat Islamnya. Nah, di mana masyarakat Islamnya itu akan melakukan kegiatan bisnis sehingga melahirkan suatu sistem ekonomi dan manajemen Islam. Nah, dari sistem ekonomi dan manajemen Islam ini nantinya akan menghasilkan suatu teori akuntansi Islam. Nah, teori akuntansi Islam inilah yang nanti akan menjadi dasar dalam praktik akuntansi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain, konsep akuntansi Islam itu dapat kita gambarkan seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Ya. Nah, di sini lembaga perusahaan individu melakukan suatu kegiatan muamalah atau bisnis, di mana dalam prakteknya tuh harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kegiatan tersebut nantinya itu akan dicatat melalui suatu proses pembukuan. Nah, dalam proses pembukuan ini nantinya kita harus memasukkan atau menginput transaksinya dan juga menerapkan prinsip-prinsip akuntansi Islam dan serta penekanan pada keadilan, kebenaran, penegakan syariat Allah, sehingga nantinya akan melahirkan suatu output berupa laporan keuangan. Tapi yang kita alami saat ini adalah sistem kapitalis, yang mana strukturnya tuh dapat kita lihat seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, masyarakat kapitalis ini tentunya akan memiliki paham berupa ideologi kapitalis, dan dalam praktik ekonominya pun juga akan mengikuti dari ideologi kapitalis sendiri, sehingga sistem ekonomi yang dianutnya atau yang dijalankannya juga berupa sistem ekonomi kapitalis. Nah, dari sistem ekonomi kapitalis inilah nanti akan terbentuk suatu teori akuntansi kapitalis yang nantinya itu akan digunakan sebagai landasan dalam praktik akuntansi kapitalis. Baik, selanjutnya yaitu
Namun pada kenyataannya sekarang tidak ada konsep yang murni benar-benar 100% sesuai dengan konsep aslinya. Bahkan menurut Peter dalam bukunya yang berjudul Post Capitalist Society, bahwa masyarakat kapitalis ini mirip sebagaimana yang dibayangkan pemikir sosialis terdahulu. Maka hal yang terjadi adalah ekonominya campuran, sehingga sistem ekonomi dan akuntansinya juga merupakan sistem ekonomi dan akuntansi campuran. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di sebelah kiri ya. Nah, terus apa sih upaya yang harus kita lakukan? Nah, di sini upaya yang dapat kita lakukan yaitu bagaimana sistem ekonomi campuran ini tuh dapat dijernihkan atau dapat dihilangkan hal yang tidak sesuai dengan konsep Islam dan ditambahkan dengan konsep yang diwajibkan dalam Islam. Maka dari itu, terdapat 3 konsep dasar akuntansi Islam. Yang pertama adalah sumber hukumnya tentu berasal dari Allah, yang mana diturunkan melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, sumber hukum inilah yang nantinya itu harus menjadi pagar pengaman dari setiap postulat, konsep, prinsip, dan teknik akuntansi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus, konsep yang kedua yaitu penekanan pada accountability atau pertanggungjawaban, terus pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan, bukan pada decision usefulness. Sedangkan konsep dasar akuntansi Islam yang ketiga yaitu permasalahan di luar itu diserahkan semuanya kepada akal pikiran manusia, termasuk untuk kepentingan decision usefulness. Berarti maksudnya tuh yang tidak tercantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah maka dikembalikan lagi kepada manusia, tetapi tetap harus sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, di sini dapat dilihat ya, dapat dirumuskan suatu hipotesis mengenai struktur teori akuntansi Islam. Nah, di sini dapat dilihat sumber hukumnya kan berasal dari Allah, yang mana nantinya itu akan diturunkan dalam Al-Quran dan hadis dan akan sampai pula kepada masyarakat Islam. Nah, masyarakat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis ini juga akan menghasilkan atau akan merumuskan tujuan laporan keuangan yang sesuai dengan syariat agama Islam tersebut, sehingga nantinya akan terbentuklah postulat dan konsep dari akuntansi Islam itu sendiri. Nah, dari postulat dan konsep inilah nantinya akan melahirkan suatu prinsip-prinsip yang nantinya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan akuntansi Islam. Nah, dari prinsip ini nanti akan menghasilkan standar akuntansi yang tentunya merupakan penjabaran dari prinsip dasar akuntansi Islam yang sehingga nantinya akan menghasilkan suatu laporan keuangan akuntansi Islam. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Islamisasi akuntansi. Menurut Hayashi pada tahun 1989, akuntansi Islam akan dapat memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan akuntansi Islam. Nah, Islam tentu merupakan rahmat bagi seluruh alam. Ini berarti juga dapat memberikan ide dan konsepnya untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di muka bumi ini. Dan juga Hayashi menyebutkan bahwa akuntansi Islam yang memiliki unsur pengertian ekonomi, politik, dan agama memiliki kemungkinan besar untuk menunjukkan kunci ke arah akuntansi pasca Newton. Memang, jika kita mengakui adanya keberadaan Tuhan, maka sebenarnya kebenaran itu berasal dari Tuhan. Sumbernya hanya satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Sehingga kemungkinan terjadinya konvergensi antara kebenaran yang berasal dari agama dan kebenaran yang jujur diperoleh dari penelitian manusia sangat mungkin terjadi.
Nah, jika akuntansi konvensional didesain dari pengalaman dan hukum-hukum yang ditemukan oleh manusia dan akuntansi Islam didesain dari prinsip dasar syariah, maka sebenarnya sebenarnya tidak ada alasan bahwa keduanya akan bertemu menjadi satu sistem yang lebih bertanggung jawab, adil, dan lebih bermanfaat kepada sesama, bukan hanya berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu saja. Nah, di sini kita dapat lihat bagaimana proses perumusan akuntansi Islam itu sendiri. Akuntansi Islam itu sendiri merupakan hasil konvergensi dari yang pertama yaitu akuntansi yang lahir dari masyarakat Islam dan juga akuntansi kapitalis yang disesuaikan dengan syariat Islam. Maksudnya di sini tuh kita menghapuskan hal-hal atau prinsip dalam akuntansi kapitalis yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan menambahkan hal-hal yang wajib dan sesuai dengan syariah Islam. Next, selanjutnya yaitu mengenai perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi kapitalis. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai akuntansi kapitalis terlebih dahulu. Akuntansi kapitalis adalah sistem atau instrumen yang diredusir atau diperas dari sistem ekonomi kapitalis, sistem sosial, dan ideologi kapitalis. Tentunya, paham yang dianut dalam akuntansi kapitalis sendiri adalah ideologi kapitalis. Ideologi kapitalis adalah ideologi sekuler yang tidak mengenal adanya Tuhan, tidak mengenal adanya pertanggungjawaban di akhirat, dan tidak percaya dengan hal yang gaib. Sedangkan sistem ekonomi dalam akuntansi kapitalis tentunya didesain untuk memberikan kesejahteraan material kepada masyarakat melalui tangan-tangan kapitalis. Jadi hanya yang memiliki kekuasaanlah yang berkuasa. Nah, sedangkan akuntansi syariah tentunya ideologi dan sistem ekonominya pun akan berbasis syariah atau berasal dari agama Islam. Karena Islam dengan nilai-nilai yang luhurnya, yang mengakui adanya Tuhan, adanya pertanggungjawaban dunia akhirat, dan ada nilai-nilai yang dimiliki dan diajarkannya, maka tentu prinsip dan sistem dan desain akuntansi Islam tidak akan sama dengan prinsip, sistem, dan desain akuntansi kapitalis. Maka dari itu, akuntansi Islam dan akuntansi kapitalis bisa kita cluster dan bisa dilihat perbedaannya itu dalam 3 level. Level pertama yaitu pada filosofi dan prinsip worldview-nya. Maka perbedaannya itu bisa dikatakan cukup besar karena dari filosofi dan prinsipnya sendiri itu, kalau akuntansi kapitalis tentunya akan menggunakan paham kapitalis, sedangkan akuntansi Islam mempercayai adanya Tuhan. Terus dilihat dari sistem dan konsepnya, perbedaannya mungkin bisa dikatakan sedangkan untuk teknik akuntansinya itu perbedaannya bisa dikatakan sedikit karena bisa saja dalam teknik akuntansinya itu dalam hal pengklasifikasian, pencatatan tidak akan jauh berbeda. Selanjutnya adalah akuntansi perbankan syariah. Nah, Bank Islam pertama kali lahir pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Nah, BMI ini pada saat itu terpaksa menggunakan PSAK nomor 31 tentang standar akuntansi perbankan karena pada saat itu belum ada aturan yang membahas mengenai perbankan syariah. Tetapi pada tahun 2002 akhirnya keluar PSAK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. PSAK ini tentunya lebih maju dibandingkan PSAK nomor 31, terutama dalam kaitannya dengan mengungkapkan transaksi perbankan syariah, kendati pun masih tetap dalam wilayah dan sifat-sifat kapitalis.
Tetapi PSAK nomor 59 ini tidak mampu bertahan lama karena pada tahun 2006 muncul exposure draft akuntansi entitas syariah di mana cangkupannya itu lebih luas yang membahas mengenai yang pertama adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Terus yang kedua mengenai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK nomor 3 tentang akuntansi salam, PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna, PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah, PSAK nomor 106 tentang akuntansi musyarakah, terus PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Terus yang ke-9 yaitu PSAK nomor 108 tentang akuntansi penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah. Terus yang ke-10 mengenai PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Yang ke-11 mengenai PSAK nomor 110 akuntansi hawalah. Dan yang terakhir adalah PSAK nomor 111 mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah. Nah, di sini terdapat 3 informasi penting yang harus disajikan dalam akuntansi Islam. Yaitu yang pertama tentunya tentang kinerja keuangan, yang kedua tentang kinerja komitmen sosial, dan yang ketiga tentang kinerja syariah atau takwa. Nah, tentang komitmen sosial perusahaan tentunya sudah ada juga pada akuntansi kapitalis, meskipun tidak diwajibkan bagi seluruh perusahaan, tetapi kita sudah mengenal yang namanya dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana CSR ini maksudnya perusahaan tidak hanya berfokus kepada tujuannya untuk mencari laba, tetapi harus bertanggung jawab juga kepada masyarakat setempat. Oke, next selanjutnya yaitu mengenai teori akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi Islam, yaitu teori amanah atau ibadah teori. Karena teori ini itu beranggapan bahwa akuntansi atau laporan keuangan harus bisa memenuhi kebutuhan dalam menjelaskan kepada semua pihak bahwa entitas telah memenuhi atau sejauh mana memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan dan kepada pihak yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan tujuan dan maksud yang ditetapkan syariah. Karena kita tahu ya, akuntansi Islam sendiri kan emang berdasarkan syariah Islam dan juga ditekankan kepada kebenaran dan keadilan dan kedamaian. Oke, cukup sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai studi kasusnya. BI dan OJK dukung peranan Kanun Keuangan Syariah di Aceh. Jakarta, CNBC Indonesia. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh menggelar diskusi dengan tema kesiapan perbankan terhadap kanun lembaga keuangan syariah di Aceh pada Senin 23 September 2019. Kepala BI Aceh Zainal Arifin Lubis menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang bisa didapat Aceh dari implementasi kanun LKS. Menurutnya, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, pertumbuhan ekonominya masih di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera dan nasional. Ada prinsip keadilan dalam prinsip ekonomi Islam. Pembiayaan hulu hilir dengan pola musyarakah dan mudharabah akan lebih cepat mengakselerasi perekonomian Aceh. Kanun LKS merupakan potensi besar bagi Aceh untuk bangkit. Ujar Zainal dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia. Sejalan dengan Bank Indonesia, OJK pun mengajak masyarakat Aceh untuk pindah ke bank syariah. Aulia menjelaskan tingkat literasi keuangan di Aceh hanya 32,7%. Aulia mengajak masyarakat Aceh untuk mensukseskan kanun LKS karena positif untuk meningkatkan ekonomi. Kalau masih ada yang ragu, OJK meyakinkan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, tuturnya.
Sementara itu, pada sisi perbankan, Direktur Operasional BRI Syariah Fahmi Subandi menjelaskan potensi ekonomi yang bisa didapat Aceh dengan implementasi kanun LKS. Aceh memiliki potensi ekonomi luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa. Sektor perkebunan dan perikanannya luar biasa besar. Tidak berhenti di situ, potensi wisata di Aceh juga sangat besar. Namun ternyata kebutuhan pembiayaan di Aceh kebanyakan konsumtif, belum ke pembiayaan produktif. Mari kita berdayakan potensi yang ada, ujar Fahmi. Dalam implementasi kanun LKS ini, kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di Aceh ini, agar mendapat relaksasi beberapa peraturan. Baiknya ada insentif dari pemerintah daerah, bentuknya bisa relaksasi biaya, perpajakan, sehingga pelaku bisnis bisa menjalankan kanun LKS untuk kemajuan di Aceh. Pertumbuhan Aceh bisa meningkat kalau semua pihak bersama-sama menerapkan kanun LKS, tutup Fahmi. Sekian dari kelompok kami, materi dan studi kasusnya telah kami jelaskan. Semoga semuanya bisa menerimanya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.